Wah, ini saja kira-kira gambarannya sudah nyaman nggak ke hati kita? Dekat sama Allah, terus apa? Hidupnya berkah, Masya Allah. Ya. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah lil isti'anah. Kalau kita sudah dekat sama seseorang, kira-kira kita ini minta pertolongan kepada orang yang jauh pada orang yang dekat. Orang yang dekat gak mungkin sama orang jauh, betul nggak? Secara hati, secara fisik kita merasa dekat sama dia, pasti kita minta tolong sama yang dekat. Pak, nyuwun bantosan, saya besok mau hajatan, jenengan jadi ketua panitia ya. Oh siap bos, kenapa? Karena dekat. Jadi kedekatan itu membuat kita minta tolong kepada yang paling dekat, betul? Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau kita sedang punya masalah, minta tolongnya sama siapa? Kalau kita dekat sama Allah, pasti kita minta tolongnya sama siapa? Allah. Tapi kalau kita dekatnya sama manusia, pasti kita mikirnya manusia. Ada masalah mikirnya Pak Jenal. Pak Jenal minta telepon Pak Jenal aja. Ustaz Jenal tak telepon. Berarti dekatnya bukan sama Allah, tapi sama siapa? Ustaz Jenal. Nah, kalau kita ini dekat sama Allah, maka saat kita ini memohon, meminta, dipastikan kita meminta itu kepada yang dekat. Pada siapa? Allah. Itulah orang yang memahami makna ba. Jadi bismillah di sini, kalau kita lihat dari tiga ini, satu, bismillah itu adalah cara kita untuk membuat kita dekat dengan Allah. Banyak ini ya. Yang kedua, kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang ketiga, kita minta tolong hanya kepada Allah. Saya ulangi lagi yang pernah saya sampaikan. Bapak Ibu, yang bisa menyembuhkan sakit itu siapa? Salah. Yang bisa menyembuhkan sakit siapa? Udah pernah saya sampaikan. Yang bisa menyembuhkan sakit siapa? Bukan. Yang bisa menyembuhkan sakit siapa? Yang bisa menyembuhkan sakit siapa? Hanya Allah. Lupa lagi. Kalau hanya Allah, berarti kita minta tolongnya sama siapa? Sama Allah aja. Ini namanya konsep lil isti'anah. Hanya Allah. Yang bisa nyelesain urusan kita siapa? Hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita siapa? Hanya Allah. Yang bisa ngangkat beban kita siapa? Hanya Allah. Kalau hanya Allah, nyarinya sama siapa nyari tolongnya? Ya kepada Allah aja. Itu makna ba. Ya, lil insaf, lil tabaruk, lil isti'anah. Udah tiga aja. Nah, ketika kita mengatakan bis, saat itu kita mengatakan, ya Allah, hamba mendekat kepadamu dan hamba berharap mendapatkan keberkahan darimu, dan hanya engkau tempat hamba minta tolong. Itu makna ba yang pertama. Nah, ketika mengatakan ba, lalu selanjutnya ismi Allah, ya, saya mendekat kepada yang bernama siapa? Allah. Saya mengharapkan mendapatkan keberkahan kepada yang bernama siapa? Allah. Saya hanya minta tolong kepada yang bernama siapa? Allah. Bismillah. Maka para ulama, termasuk salah satu Profesor Ali, menyampaikan bahwa bismillah itu maknanya bukan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Apa bedanya dengan sama atas? Sangat jauh bedanya. Saya diminta oleh Ustaz Jenal untuk menjadi perwakilan keluarga beliau, mau menikahkan putranya. Putranya masih kecil ya. Misalkan. Terus saya mengatakan, atas nama keluarga Ustaz Jenal saya mengucapkan terima kasih. Berarti kalau atas nama keluarga, sayanya ada nggak? Nggak ada. Yang ada siapa? Ustaz Jenal kan? Betul. Nah, ketika mengatakan bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah, berarti kalau atas nama Allah, semua aktivitas kita itu hanya karena siapa? Allah saja.
Karena sejatinya, hakikatnya apa yang kita lakukan ini karena perintah Allah saja kan? Betul ya? Ini makna pertama. Bismi, atas nama Allah. Allah itu asma Allah yang begitu sangat luar biasa. Asma Allah yang mencakup seluruh asma sifat-sifat Allah seluruhnya. 99 itu semuanya tercakup dengan asma siapa? Allah. Allah itu kalau kita hapus lamnya jadi lahu, itu masih kepada Allah. Ya. Hamzahnya dihilangin, misalkan ilah juga sama. Jadi dihapus, dipotong-potong itu tetap ada makna, ya. Sampai pada hanya haknya saja, hu saja, itu ada maknanya. Tetap kepada Allah, ya. Qul hu wallahu ahad. Hu itu tetap kepada Allah, dia. Tapi kalau uset dipotong u-nya jadi apa? Sep. Dipotong s-nya jadi apa? F. Kan nggak ada maknanya apa-apa kan gitu. Nah, sehingga ketika mengatakan bismillah di dalam hati kita ini ada sebuah rasa keagungan yang sangat dalam kepada asma Allah ini, karena Allah ini kita gambarkan seluruh 99 sifat itu melekat pada beliau. Maka saat kita mengatakan bismillah, saya mendekat kepada yang maha segalanya, itu kan perasaan kita ini mendekat tuh seneng banget dong. Mohon maaf ya, kita ini dekat sama wali kota aja kan, mohon maaf, rasanya itu bangga ya. Oh, wali kota teman saya, kan bangga ya. Oh, gubernur teman saya, tadi aja makan sama saya bareng-bareng, itu kan rasanya bangga ya. Betul ya? Ini kita dekat dengan yang sang maha, hatinya itu gimana rasanya itu? Kan hatinya itu harus kita rasakan, betul-betul merasakan betul. Bismillah, bismillah. Saya akan mengatakan bismillah itu, satu, kita mendekat pada Allah. Yang kedua, kita mengharapkan keberkahan pada Allah. Yang ketiga, kita mendeklarasikan hanya kepada Muhammad, minta tolong Allah yang luar biasa. Jadi hati kita dekat banget itu. Dekatnya itu seneng gitu ya. Lebih daripada seseorang yang baru saja dinyatakan diterima lamarannya. Anak muda baru ngelamar, terus lamarannya diterima. Boleh abang kalau mau nikah sama saya. Waduh, kan seneng ya. Nah, ini jauh dari itu senengnya itu gitu. Ketika itu mengatakan bismillah. Jadi atas nama Allah. Nah, ada hal yang paling luar biasa, Allah memberikan kepada kita dua sifatnya, yang sifat ini harus betul-betul kita aplikasikan di dalam hidup kita. Atas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa maknanya, apa tadaburnya buat kita ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha pengasih maha penyayang? Artinya ada sebuah tugas dalam diri kita sebagai khalifahnya Allah, adalah kita harus membawa kasih sayang dalam kehidupan kita. Maka orang yang mengatakan bismillah gak mungkin marah. Yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim gak mungkin bohong. Yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim gak mungkin mencuri. Kenapa? Karena dia melekat dengan sebuah tugas untuk menjelaskan atau membawa sifat Rahman dan sifat Rahim dalam hidupnya. Penyayang dan pengasih. Jadi saat kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati saya, dalam hati kita ini mengatakan, ya Allah, Engkau telah menitipkan kepada hamba perintah untuk mengasihi dan menyayangi makhluk-Mu, sehingga mata kita ini melihat makhluk-makhluk Allah itu menjadi mata yang ainur rahmah, mata yang penuh kasih. Melihat kepada siapapun hati kita ini penuh apa? Kasih. Ini namanya kita sudah mengalami bismillah. Yang betul itu mengucapkan bismillah atau mengalami bismillah, Bapak Ibu? Kira-kira yang mana yang betul? Ya. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau mengalami bismillahirrahmanirrahim, yang mana? Harusnya mengalami. Kalau mengalami itu bagaimana? Ya, kita menjiwai betul.
Jadi setiap kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu kita alami betul saat kita membukanya. Kenapa? Ya Allah, saya bisa. Ini buka ini aja kita nggak bisa sebetulnya Pak Ibu, betul nggak? Buka apa nih? Buka ini nggak bisa. Coba kalau mohon maaf kita dikasih keram gitu ya, keram ini dua ini keram gitu, bisa nggak buka? Nggak bisa. Kita itu nggak bisa namanya sedetik pun ditinggalkan oleh Allah, itu nggak bisa. Serius. Hanya sekedip mata ditinggalkan oleh itu nggak bisa gitu. Sangat tergantung sama Allah. Ya. Jadi nggak ada namanya mohon maaf manusia yang bisa jauh dari Allah, nggak ada. Dan kalau Bapak Ibu memahami, di antara yang paling menyedihkan seseorang itu ketika dia kehilangan orang yang sangat sangat spesial untuknya, karena dia menyayangi, menjaga, mencintai dengan tulus. Kita kehilangannya itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita kehilangan ayah, kehilangan ibu luar biasa Bapak Ibu, betul nggak? Kenapa? Karena dia itu sosok yang luar biasa. Kita sedihnya luar biasa. Nah Bapak Ibu, ada suatu momentum yang na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak mendapatinya. Suatu saat Allah akan meninggalkan kita. Jangan kita ya. Allah akan meninggalkan orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Kenapa? Saat jiwa ditinggalkan oleh Allah, sedihnya luar biasa, nggak punya daya apapun. Ya, ditinggalkan orang yang kita kasih, yang mengasihi kita aja sedihnya minta ampun. Ini ditinggalkan Allah, yang kita ini sangat bergantung pada Allah, yang kedip mata kita ini diatur sama Allah, yang lendir mata kita, cairan mata kita diatur sama Allah. Tidak hanya satu detik aja kita nggak bisa jauh dari Allah, tiba-tiba Allah meninggalkan kita. Waduh, itu luar biasa, sedihnya minta ampun. Itulah gambaran orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang langsung ditinggalkan Allah. Siapa dia? Ya nggak ingat Allah. Jadi azab yang paling besar itu adalah kehilangan Allah. Serius. Kehilangan siapa? Karena kehilangan Allah berarti kita nggak punya daya apapun. Wah, sedihnya luar biasa, dahsyat itu. Nggak bisa digambarin dan nggak mau, nggak mau kehilangan siapa? Allah selamanya. Nah, saking Allah sayangnya sama kita, ya Allah kasih jalan agar kita ini jangan sampai jauh dari siapa? Allah, agar jangan sampai Allah itu meninggalkan kita. Allah kasih jalannya sama kita. Ya diantaranya suratul Fatihah ini. Bila kita berhasil membawa tugas dan misi dari Allah, pembawa pengasih dan penyayang buat makhluknya, insya Allah kita tidak akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita tadabburi ayat ini, ada 3 makna yang utama. Satu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki makna perintah untuk kita mendekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena hamba dengan Khalik itu diukur dengan hubungannya, jauh atau dekat, itu saja. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah memiliki makna kita ini sedang mendeklarasikan bahwa saya ini dekat dengan Allah. Kalau Allah tadi saya sampaikan, Allah itu begitu dekat sama kita, gak usah diminta, karena Allah memang sudah menyampaikan seperti itu. Di beberapa ayatnya menyampaikan Allah itu dekat, tinggal kitanya yang mendekat. Ya, gambarannya begini ya Pak Ibu ya. Ini sering saya renungi gitu. Suami dengan istri, istrinya merasa dekat sama suaminya, sampai ke mall itu suaminya digandeng terus ya. Kan istri nih merasa dekat, nempel sama suami, gandeng. Suaminya itu nggak pernah ngobrol sama istrinya, malah ngobrol sama yang lain. Kira-kira gimana perasaan istri? Kan gitu ya. Allah itu mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada ulat leher, kata Allah. Tapi kita kalau ada masalah curhatnya nggak sama Allah.
Ada apa-apa nggak pernah komunikasi sama Allah. Maka kenapa kita ini kalau kita apa-apa harus mengatakan Bismillahirrahmanirrahim? Kan ini kita bagian dari apa? Informasi izin sama Allah kan? Ya Allah saya mau minum, ya Allah saya mau makan, ya Allah saya mau berjalan, ya Allah saya mau bekerja, ya Allah saya mau tidur, ya Allah saya bangun. Semuanya laporan sama Allah, karena Allah yang paling dekat gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ini poin pertama dari tadabbur bismillah. Maka jangan sampai kita ini kehilangan bismillah saat kita beraktivitas apapun. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat dahsyat. Yang kedua, perintah ketika kita mengucapkan tadabbur dari Bismillahirrahmanirrahim itu bahwa jadilah pribadi yang selalu membawa keberkahan, atau dalam bahasa lain, jadilah pribadi yang khairun nas anfa'uhum linnas. Ada tidak adanya kita bermanfaat untuk orang lain. Kita nggak bisa pertemuan RT tapi kita bermanfaat untuk mereka. Kenapa? Karena kita doakan dengan tulus tanpa kita woro-woro sama mereka. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan RT ini Engkau mudahkan, Engkau ridhoi. Itu kan doa yang dahsyat. Saya nggak bisa ikut. Berarti ketidakikutan kita bermanfaat nggak untuk mereka? Bermanfaat. Hadirnya kita pun bermanfaat. Itu namanya ditabaruk, berkah. Kita berikhtiar untuk menjadi pribadi yang khairun nas anfa'uhu linnas. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita ini dalam menjalankan aktivitas kita dilakukan dengan penuh ketenangan, kedamaian, keyakinan, optimis yang penuh, karena kita punya Allah. Jangan sampai kita hidup dalam keraguan. Ya, hidup kita harus apa? Yakin, optimis. Oh, kita punya siapa? Allah. Lah, kita kan punya Allah. Bahkan nggak apa-apa, dikit-dikit Allah. Ya Allah, ya Allah. Terus Allah saja nggak apa-apa. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu haus, yang diingat siapa? Mohon jujur, kalau Bapak Ibu haus, yang diingat siapa? Air tuh kan, air kan? Air tuh punya siapa? Kalau Allah takdirkan airnya nggak ada gimana? Berarti harusnya yang pertama kalau kita haus yang diingat pertama kali siapa? Allah dulu, baru air. Tiba-tiba langsung ke air. Kalau Bapak Ibu pusing yang diingat siapa? Obat kan, dokter biasanya. Padahal yang punya obat itu Allah. Wadawina bid-dawa'i. Kita ini disembuhkan dengan penyembuhnya ya dari Allah. Nah, poin ini, kebiasaan ini adalah kebiasaan yang kita dapatkan nilainya dari bismillah. Yang disebut mengalami bismillah itu kalau kita haus, yang diingat bukan air, yang diingat siapa? Allah. Maka saat ingat Allah ketika mau minum, ucapannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Gitu. Lapar ingat siapa? Allah. Maka kalau kita makan, ucapan pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, baru makan. Betul tidak? Nah, ini perintahnya di sini. Kalau kita bisa menjalankan seperti itu, insya Allah hati kita terbuka, Bapak Ibu. Ini kan baru satu saja nih alat pembukanya, baru bismillah, belum alhamdulillah. Tapi kalau kita mengalami saja bismillah dengan sangat baik, kita alami betul, masya Allah. Insya Allah hati kita ini terbuka. Dan akan ada namanya proses, kalau dalam Ihya Ulumuddin 3 proses hati kita ini, dari takhalli, tahalli, tadzalli. Menghilangkan sifat-sifat buruk kita, memasukkan sifat-sifat baik kita, dan akhirnya kita bisa menjadi khalifah. Tadi kasih sayang itu, ya. Tidak ada namanya kita ini rasa benci sama orang, nggak ada. Adanya cuma satu aja, cinta kasih aja, nggak ada yang lain. Ya. Nah, kalau kita memiliki cinta kasih, aduh hatinya damai banget, Bapak Ibu. Ya. Terus yang kita cari apa sih dalam hidup? Ya kedamaian. Betul nggak? Itu
Ternyata kedamaian itu tidak bisa diambil dari harta, enggak. Kedamaian itu diambil dari kita mau rela mendalami kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rela saja Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita alami gimana kita merasakan cinta kasih yang mendalam kepada sesama manusia. Adanya cuma doa saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi pertemuan ini sukses itu karena ada orang yang mendoakan kita yang kita nggak tahu. Betul nggak? Nah, dia orang yang berkah, walaupun nggak datang, tapi kegiatan ini menjadi berkah. Bisa jadi ya. Maka kita seperti itu. Ada tidak adanya kita, semoga membawa keberkahan untuk orang lain. Setuju Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa dipraktekkan? Insya Allah ya. Setiap hari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik. Insya Allah Bapak Ibu, kelihatannya sudah cukup. Ya, saya sampaikan hari ini. Kalau ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Mumpung masih ada waktu, mungkin sekitar 5 menit lagi atau 10 menit lagi, dipersilahkan. Besok pertemuan ke depan kita lanjut dengan tadabbur ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipersilahkan kalau ada yang bertanya.